Halo, selamat berjumpa lagi ya kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu di pertemuan ke-6 sifat fisik pangan, yaitu materinya sifat permukaan pangan. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, saya share materi dan videonya telat ya. Saya mohon maaf sekali lagi karena minggu ini itu banyak deadline yang harus dikerjakan, jadi semua dosen juga sedang kemarin tuh sedang sibuk-sibuknya untuk membuat proposal yang akan diajukan ke Dikti begitu. Nah, ini jadi pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sifat permukaan pangan. Jadi apa sih sifat permukaan pangan itu? Lalu contohnya, jenisnya seperti itu. Nah, pertama kita akan bahas atau mereview nih tentang pengolahan pangan. Jadi pengolahan pangan itu kan ada berbagai macam ya. Bisa melibatkan perlakuan mekanik, kimia, mikrobiologi, dan fisik. Contoh perlakuan mekanik itu apa? Contohnya pengecilan ukuran, pengepresan. Jadi yang misal bahan pangan punya volume yang besar lalu dikecilkan, dipres gitu ya biar lebih kecil. Nah, itu masuk ke perlakuan mekanik. Ada juga perlakuan kimia, misalnya netralisasi, koagulasi, pemberian zat pengawet. Itu contoh perlakuan kimia. Ada juga perlakuan mikrobiologi. Itu pemberian inokulan pada pembuatan bioetanol, tape maupun tempe. Jadi fermentasi gitu ya yang melibatkan mikroba. Ada juga perlakuan fisik nih, perlakuan suhu, contohnya steaming dan pendinginan, lalu pengeringan. Nah, perlakuan ini tuh tergantung sama tujuan pengolahannya. Misalnya kalau mau dikeringkan, ya berarti dilakukan perlakuan fisik berupa pengeringan. Lalu bisa juga tergantung bahan bakunya, lalu kondisi tempatnya maupun pertimbangan ekonomi. Jadi misal kalau tujuannya untuk membuat masa simpan bahan pangan yang lebih lama atau untuk mengawetkan pangan, biasanya kita pakai pengeringan. Jadi kalau produk kering itu kan masa simpannya lebih panjang, misal seperti itu. Misal contohnya saya ingin meningkatkan nilai gizi suatu produk gitu, atau saya meningkatkan nilai gizi suatu produk itu bisa dengan proses fermentasi. Jadi dia diberi perlakuan mikrobiologi dengan penambahan bakteri starter misalnya pada yogurt, karena kalau susu itu dibandingkan dengan yogurt, misal kalsiumnya lebih tinggi di yogurt seperti itu. Atau misal orang dengan laktos intoleran gitu ya, dia kan nggak bisa mengkonsumsi susu ya, sementara kalau sudah tujuannya untuk membuat produk bagi laktos intoleran, dia lebih cocok yogurt. Kenapa? Karena proses fermentasi itu memecah laktosa-laktosanya menjadi gula yang lebih sederhana, sehingga laktosanya lebih rendah seperti itu. Jadi perlakuan pada pengolahan pangan itu tergantung tujuannya mau apa, mau meningkatkan nilai gizi, mau memperpanjang masa simpan, atau tadi meningkatkan masa simpan bisa misal tadi ditambah pengawet gitu ya, selain dikeringkan bisa juga ditambah pengawet seperti itu. Bisa juga karena pertimbangan ekonomi seperti itu. Jadi misal kalau pertimbangan ekonomi, kalau mengirim barang dengan volume yang besar itu kan pasti lebih mahal ya dibandingkan dengan volume yang kecil, maka dilakukan pengecilan ukuran yang termasuk ke perlakuan mekanik seperti itu. Nah, kalau perlakuan fisik yang tadi contohnya seperti suhu ya, dan pengeringan itu perlu dilakukan berdasarkan sifat-sifat fisik bahannya maupun komponen bahan, sehingga perlakuannya tidak menyebabkan kerusakan. Jadi misal kita contohnya sterilisasi pengalengan gitu ya, kita harus tahu sifat fisik
bahan itu. Jadi nanti penetrasi panasnya itu udah sesuai belum, udah sampai belum, sehingga kita bisa meyakinkan kalau produknya itu sudah steril seperti itu. Nah, itu nanti dipelajari di proses thermal. Biasanya nanti tentang kecukupan panas seperti itu, ada proses pengalengan biasanya. Nah, ini ada contoh juga di pengolahan gula. Jadi pengolahan gula yang gula pasir itu kan berupa kristal-kristal ya. Dia kan didapat dari tebu ya, air tebu. Dari air tebu yang berupa cairan, lalu evaporasi sehingga menghasilkan kristal-kristal gula berupa gula pasir. Nah, jadi harus tahu nanti suhunya perlu berapa ya untuk evaporasi itu, untuk mendapatkan kristal gula seperti itu. Nah, di sifat permukaan pangan ini kita akan belajar mengenai 3 hal. Jadi yang pertama tentang tegangan permukaan, lalu ada juga tegangan antar muka, ada juga sistem koloid. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, pertama kita akan lihat dulu nih di gambar ini. Jadi kalau kita lihat ya, ini kan di gambar, bentar. Ini gambar pertama ada embun ya, embun di daun. Jadi kalau kita lihat embun ini kan bentuknya bulat-bulat gini ya. Airnya tuh bentuknya bulat-bulat. Terus kalau di keran gitu, kalau tetesan air kan juga bentuknya bulat-bulat gini. Kenapa ya air itu tuh bentuknya bulat? Sedangkan kalau di volume yang lebih besar, dia tuh ini kan sama airnya kan, ini juga air, nih air, nih air. Yang ini bentuknya bulat, yang ini bentuknya nggak bulat. Kenapa ya? Jadi di air dengan volume yang kecil, dia itu mempunyai gaya tarik ke seluruh arah. Jadi kalau kita ibaratkan kita punya balon terus kita tarik ke seluruh arah, gitu kan nanti akan membentuk bentuk yang bulat gitu seperti air ini. Sedangkan kalau air pada jumlah yang besar, dia tuh nanti di dalam sini gaya tariknya masih ke seluruh arah. Sedangkan kalau di permukaan dia tuh ke bawah saja. Jadi kalau ditarik ke bawah saja, makanya kan datar ya. Kalau balon kayak tadi, kalau kita tarik ke segala arah, dia kan nanti bulat. Sedangkan kalau kita tarik ke bawah saja, nanti dia permukaannya kan akan datar seperti itu. Nah, ini selain itu juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi kalau molekul dengan volume yang besar, dia punya gaya gravitasi sehingga dia kan akan tertarik ke bawah seperti itu, yang menyebabkan permukaannya itu menjadi datar. Sedangkan kalau molekul-molekul yang kecil atau dengan volume yang kecil, dia gaya gravitasinya rendah, jadi dia nggak terpengaruhi. Jadi air yang pada volume kecil ini bentuknya bulat, nggak datar gitu kan, dia tidak terpengaruhi oleh gaya gravitasi. Sedangkan kalau dengan air yang bervolume besar, dia terpengaruhi gaya gravitasi, jadi dia tarik ke bawah. Nah, ini bisa kita lihat di gambar ini. Jadi ini molekul-molekul air ya. Jadi ini air di suatu wadah, lalu ini kan udara ya, ini udara, ini airnya. Jadi molekul yang di dalam itu dia mendapat gaya tarik ke segala arah. Jadi kalau molekul yang di dalam ini masih bentuknya bulat-bulat ya, karena ketarik ke segala arah. Lalu kalau di permukaan dia hanya ketarik ke bagian dalam saja, sehingga nanti di permukaannya itu menjadi datar seperti itu. Ini sama ya gambarnya. Jadi molekul A itu molekul yang di permukaan, hanya mendapat gaya tarik ke bagian dalam. Oleh karena itu permukaannya menjadi datar. Sedangkan kalau molekul B dia tuh tertariknya ke segala arah seperti itu. Ini mengapa kalau air di dalam jumlah besar dia tuh permukaannya nggak bulat lagi tapi datar seperti itu.
Nah, ini penjelasan lebih lanjut. Jadi, di permukaan, gaya tarik molekul di bawahnya lebih besar daripada molekul di sisi permukaan. Sehingga permukaan cairan dalam keadaan tegang. Jadi kalau tegang gitu kan jadi lurus gitu ya. Nah, gaya tarik ini disebabkan oleh gaya tarik antar molekul van der Waals yang menciptakan gaya di permukaan yang cenderung meminimalkan luas permukaan yang disebut dengan tegangan permukaan. Jadi tadi karena tertariknya ke dalam semua sehingga permukaan airnya itu menjadi tegang kan. Nah, itu yang disebut tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan itu mempunyai kecenderungan permukaan cairan untuk berperilaku seperti membran elastis yang diregangkan. Jadi kalau kita membran elastis, kita biar gampang kita bayanginnya balon. Kalau balon diregangkan itu kan jadinya tuh datar gitu kan. Ya keadaannya tegang karena tertarik gitu kan. Seperti itu. Nah, tetesan air kalau dalam jumlah yang kecil itu ya, makanya namanya tetesan, itu berbentuk bola karena mempunyai luas permukaan yang kecil per satuan volumenya. Jadi karena volumenya kecil per luas permukaannya, jadi dia itu membentuknya bola. Sedangkan bentuknya akan menjadi lebih rata dengan bertambahnya ukuran dan faktor gravitasi. Nah, gravitasi ini merupakan hal yang penting untuk partikel berukuran besar. Jadi ini contohnya tetesan-tetesan ya dengan berbagai berbagai volume atau dengan berbagai dari volume yang kecil ke yang besar. Jadi kalau volumenya kecil, dia akan bentuknya bulat sempurna seperti itu. Semakin dia bertambah volume, permukaannya lama-lama akan semakin mendatar ya kan, tadinya ini bulat ya, bulat sempurna, lalu semakin bertambahnya volume lama-lama menjadi oval seperti itu. Jadi ini faktor dari bertambahnya volume dan juga gravitasi. Jadi kalau semakin besar suatu benda itu kan gaya gravitasinya semakin tinggi pula ya, jadi dia tertarik ke bawah gitu kan. Jadi itu mengapa kalau air dalam bentuk tetesan itu bentuknya bulat, sedangkan kalau pada volume yang besar tuh dia datar atau rata gitu. Ini juga untuk menjelaskan tegangan permukaan. Jadi tadi kan yang mau kita bahas ada tegangan permukaan, ada tegangan antar muka, ada sistem koloid. Nah, ini kita belajar tentang tegangan permukaan. Untuk lebih jelas kita mau lihat di video ini. Sebentar ya. Today, I'm going to show you a really cool experiment with water and ground black pepper. Start by taking a plate, I like to use a white one like this, and pour on some water. Then take your pepper and sprinkle a bit all over the water, like this. You can see the pepper sits on the surface of the water, and if you dip your fingertip in, nothing really happens. You might get some pepper stuck to your finger, but that's about it. Next, take some washing up liquid and wipe a tiny amount on the end of your finger, like this. Then try dipping your finger into the water again. As you can see, the pepper seems to magically shoot away from your finger. So here's what's happening. The pepper sits on the water because of the high water surface tension. The water molecules are strongly attracted together. When we add a little soap, we break down this surface tension, and the top layer of water molecules very quickly spread out and carry the pepper with them. Pretty cool, huh? And if you use less pepper, they're able to spread out even further. I hope you've enjoyed watching this video. If you want to see more, you can click on the links on the right-hand side, or take a look at my YouTube channel page. Stay safe, have fun, and as always, thanks for watching. Nah, tadi kita belajar dari video itu, jadi dia melakukan percobaan untuk mengetahui tegangan permukaan tangan. Contohnya ini
dia ada piring gitu ya, ditaruh air lalu dia taburi dengan bubuk lada. Jadi bubuk ladanya nggak tenggelam, bubuk ladanya terapung gitu kan, karena permukaan airnya tuh tegang. Jadi karena ada tegangan permukaan, jadi ladanya itu nggak tenggelam seperti itu, dia tertahan di atas karena permukaannya kan tegang seperti itu. Nah, saat ditambahkan tadi sabun, tegangan permukaannya tuh jadi rusak gitu kan. Jadi si ladanya itu ada yang tenggelam, ada yang menjauhi, karena si sabun ini berupa deterjen ini ya, ini emang bersifat menurunkan tegangan permukaan, sehingga tadinya yang semuanya ladanya terapung, dia menjauhi, bahkan ada juga yang tenggelam seperti itu. Jadi ini video ini untuk memahami lebih mudah tentang tegangan permukaan. Kemudian tegangan permukaan merupakan energi bebas per unit luas permukaan yang dibutuhkan untuk memperluas permukaan dalam kondisi isotermal. Jadi satuannya N per M, menghitungnya ini ya, menghitungnya rumusnya ini, jadi F per 2D, awalnya F kali L per 2L kali D. F itu apa? Jadi ini ada kabel gitu ya, ada kabel, ada batang gitu kan. Nah, ini ada lapisan film cairannya. Jadi bayanginnya kayak ini, kayak gelembung-gelembung yang ditiup itu loh. Nah, itu kan jadi ada kayak kawat, lalu ada lapisannya kan. Nah, seperti itu bayanginnya. Nah, ini ada lapisan cairannya. Lalu si kawatnya ini digeser ke arah kiri. Nah, gaya yang dibutuhkan untuk menggesernya itu namanya F. Gaya yang dibutuhkan untuk memperluas film cair yang diregangkan. Sedangkan kalau D itu jarak antara A sama B. Ini A, ini B. Nah, jaraknya itu D. Sedangkan kalau L-nya jarak yang dimajukan batang ke kiri. Jadi awalnya ke sini, misalnya nanti sampai sini. Nah, itu jaraknya berapa? Itu. Nanti angkanya dimasukkan ke sini untuk menghitung tegangan permukaan. Seperti. Nah, ini beberapa contoh nilai tegangan permukaan ya dari beberapa cairan. Jadi kalau air tegangan permukaannya itu 72,75, kalau susu sekian, krim sekian. Jadi paling tinggi tegangan permukaannya itu air ya, 72,75. Sedangkan kalau ini olive oil, ini tegangannya paling rendah ya di tabel ini begitu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang tegangan permukaan. Selanjutnya ada lagi yang disebut tegangan antarmuka. Jadi sebelumnya kita mau belajar substansi yang mengurangi tegangan permukaan cairan pada konsentrasi yang sangat rendah disebut surface aktif. Jadi ini tadi contohnya kayak yang tadi sabun tadi ya, dia tuh mengurangi tegangan permukaan. Nah, selain itu ada juga yang namanya emulsifier dan hidrokoloid. Dia juga contoh dari bahan dengan surface aktif. Bahan ini tuh mempunyai grup polar dan non-polar. Jadi dia bisa mengikat air dan bisa mengikat non-air. Nah, biasanya ada di antarmuka kedua fase tersebut. Jadi tegangan antarmuka ini misalnya ada air sama minyak, terus kita tuang di satu wadah. Mereka kan nggak akan menyatu kan, air sama minyak itu. Nah, antarmuka kedua fase itu di batasnya itu namanya tegangan antarmuka. Untuk bisa menggabungkan keduanya, kita butuh emulsifier atau pengemulsi yang bisa menyatukannya.
Nah, di pangan itu ada beberapa contoh pangan emulsi. Jadi emulsi itu kita belajar emulsi dulu ya. Emulsi itu sistem cair di mana dua zat tidak dapat tercampur. Contohnya minyak sama air, dia kan nggak bisa tercampur. Nah, biasanya ukuran partikelnya 10 sampai 100 mikron. Contoh emulsi ada dua macam ya, ada oil in water atau OW, ada juga water in oil atau WO. Jadi kalau oil in water itu minyak yang terdispersi ke air, sedangkan kalau water in oil air yang terdispersi ke minyak, seperti itu. Contohnya apa? Contoh Contoh pangan emulsi WO atau water in oil itu ada butter, margarin, seperti itu. Sedangkan kalau OW, oil in water, itu ada mayonnaise, ada salad dressing, ada susu dan krim. Jadi ini gambarnya. Jadi kalau air sama minyak dia kan nggak bisa bersatu ya. Nah, kemudian ditambahkan emulsifier. Emulsifier itu biasanya ada nanti di dua fase di antara mereka. Habis itu dihomogen, terjadilah emulsi. Jadi ini water base ya, jadi ini oil in water. Jadi nanti minyaknya itu terdispersi menjadi bagian-bagian kecil gini di air, jadi dia nggak terpisah lagi. Begitu juga ini water in oil atau oil base ya, jadi airnya akan terdispersi menjadi bulat-bulat gini atau bagian-bagian kecil ke dalam minyaknya. Nah, kenapa sih bisa terjadi seperti ini? Karena emulsifier dia itu punya dua tangan yang bisa bersifat hidrofilik dan hidrofobik. Jadi yang satu bisa mengikat air, satu bisa mengikat minyak, sehingga nanti bisa bercampur gitu, nggak terpisah lagi seperti itu. Jadi ini dia yang hidrofiliknya ngikat air, yang hidrofobiknya ngikat minyak. Ini contohnya mayonnaise ya, kalau yang ini berarti oil in water ya. Lalu kalau margarin, water in oil. Ini dia mengikatnya seperti ini. Jadi nanti tidak terpisah lagi menjadi dua fase seperti ini karena sudah bisa terdispersi gitu kan, bisa tercampur seperti itu. Nah, kita kembali ke tegangan antarmuka. Jadi kalau tegangan permukaan yang tadi di depan, yang pertama kita bahas, itu kan melibatkan permukaan bebas. Jadi batas cair gas atau cair padat, atau antarmuka batas cair-cair. Nah, kalau tegangan ini terjadi di antarmuka ini, namanya tegangan antarmuka. Jadi kalau tegangan permukaan itu kan cair ke gas, jadi kayak tadi air di gelas ke batasnya kan sama udara ya kan. Sedangkan kalau antar muka tuh cair ke cair. Jadi contohnya tadi minyak sama air kan sama-sama cair. Nah, di antara batasnya itu ada tegangan antar muka. Jadi tegangan antar muka muncul pada batas dua cairan yang tidak bercampur karena ketidakseimbangan gaya antar molekul. Nah, pengemulsi atau deterjen ini berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan. Jadi kalau tegangan permukaannya turun, jadi nanti dia bisa larut gitu. Jadi kayak tadi pangan emulsi ya, harusnya air sama minyak nggak bergabung, tapi ada emulsifier yang menurunkan, emulsifier itu pengemulsi ya, yang menurunkan tegangan permukaan, tegangan antarmuka, sehingga nanti dia bisa larut gitu. Jadi dia tidak terpisah lagi. Nah, semakin tinggi tegangan antarmuka, maka semakin rendah kelarutan pelarut satu sama yang lain. Jadi, contohnya ada beberapa nilai tegangan antarmuka dari air dengan beberapa bahan ya. Jadi ada heksan, ada minyak kacang, ada olive oil, sama coconut oil dan merkuri. Nah,
ini kan air sama minyak aja tuh susah bercampur ya, karena ada tegangan antar muka ini. Nah, semakin besar tegangan antar muka itu semakin nggak larut. Ini kita lihat merkuri ya. Merkuri itu tegangan antar mukanya sangat tinggi, sehingga dia tuh nggak akan bisa larut. Ini contohnya, ini merkuri sama air, dia mau diaduk sedemikian serupa dia nggak akan larut karena dia memang tegangan antar mukanya itu tinggi, seperti itu. Nah, pokok bahasan ketiga adalah mengenai sistem koloid pangan. Jadi sistem koloid pangan itu mempunyai dua fase, yaitu fase dispersi atau dalam bentuk partikel, kemudian ada fase kontinu. Jadi fase kontinu itu medium tempat partikel terdispersi atau tersebar. Jadi ada fase dispersi yang masuk ke fase kontinu gitu. Jadi fase kontinu itu tempat fase dispersinya, seperti itu. Sebagian besar makanan merupakan sistem koloid. Jadi nanti ada contoh-contoh sistem pangan koloid. Banyak yang mengandung hidrokoloid, jadi ditambahkan untuk mengontrol stabilitas dan sifat reologi. Hidrokoloid itu apa? Hidrokoloid itu biopolimer hidrofilik dengan berat molekul tinggi yang digunakan dalam produk pangan untuk mengontrol tekstur, rasa, dan umur simpannya. Ini contoh-contoh dari produk pangan koloid ya, atau sistem koloid. Jadi kalau fase dispersinya cairan ke kontinu gas, jadi ini cairan yang terdispersi ke gas, itu contohnya kabut. Jadi produknya contohnya penyemprotan pada pengering semprot atau spray drying. Kalau fase dispersinya padat ke fase kontinu gas, contohnya asap. Kalau fase dispersinya gas ke fase kontinunya cairan, contohnya buih. Jadi kalau ada ada gas di dalam cairan, itu kan nanti berbentuk buih-buih gitu kan. Nah, contoh produknya ini es krim, whipped cream, karena ini kan dalam pembuatannya, misal kita punya cairan atau larutan atau campuran ya yang berbentuk cair, lalu kan kita aduk gitu ya. Proses pengadukan itu kan berfungsi untuk memasukkan udara atau gasnya ke dalam cairan tersebut sehingga menghasilkan nanti produk tersebut. Lalu ada juga cairan namanya emulsi. Tadi ya, emulsi yang kita pelajari di depan, ada emulsi oil in water, ada water in oil. Jadi contohnya ada susu, ada mentega. Ada juga padatan dengan cairan, namanya itu sol. Contohnya jus buah, lalu larutan pati. Ada juga gas kepadatan, namanya buih padatan atau adonan roti tawar. Jadi ini sama ya, kalau ini masukkan gas ke cairan, kalau ini masukkan gas ke padatan, seperti itu. Nah, sistem koloid dalam pangan itu dikategorikan menjadi 4 kelompok. Jadi ada yang namanya sol, ada yang namanya gel, ada yang namanya emulsi, ada yang namanya foam atau busa. Tadi yang emulsi contohnya susu, margarin, mentega, seperti itu. Kalau foam contohnya es krim, seperti itu. Nah, kita akan belajar masing-masing sistem koloid ini lebih lanjut. Yang pertama kita akan belajar tentang sol. Jadi sol itu apa? Jadi dispersi koloid di mana padatan merupakan fase dispersi dan cairan merupakan fase kontinu. Jadi padatan ke cairan gitu ya. Padatan yang terdispersi ke cairan. Contohnya gravy, custard, dan saus kental lainnya. Jadi kalau gravy ini saus yang biasanya berwarna coklat itu yang kental. Biasanya dari kaldu seperti itu, custard dan saus kental lainnya. Nah, rasio bahan yang tepat ini diperlukan untuk mencapai viskositas sol yang diinginkan pada suhu tertentu. Karena sol ini kan viskositasnya tuh tinggi, dia kental ya. Jadi
rasio bahannya harus tepat. Jika terlalu kental, sol ini dapat dipanaskan atau ditambahkan lebih banyak air untuk mengurangi viskositasnya. Jadi kalau terlalu kental kita tambahkan air, kalau dia terlalu encer berarti kita tambahkan padatannya, seperti itu. Nah, sol ini bisa berubah menjadi gel sebagai hasil dari penurunan suhu. Jadi sol kalau dinginkan dia akan berubah menjadi sistem koloid gel. Nah, ini masih penjelasan tentang sol dan gel ya. Jadi kalau sol itu kan ini contohnya di pektin. Jadi pektin itu kan bersifat hidrofilik ya, suka air. Dia dapat menarik air yang terikat pada molekul. Nah, kalau dalam gel, pektinnya itu fase kontinu dan cairannya fase terdispersi. Sedangkan kalau di sol, pektinnya fase terdispersi dan cairannya fase kontinu. Jadi sol ini kalau didinginkan, ini kan jadi penurunan suhu ya, dia akan menjadi gel. Sedangkan kalau gel dipanaskan, dia akan menjadi sol, seperti itu. Jadi sol merupakan tahap awal pembentukan gel. Nah, contohnya tuh selai dan jelly dapat dibuat menggunakan pektin, merupakan contoh pembentukan sol sebelum struktur gel terbentuk. Jadi kalau membentuk gel itu bisa jadi sol dengan mendinginkan. Sebaliknya kalau gel dipanaskan dia akan kembali menjadi sol. Jadi ini kan kita lihat fase dispersinya tadi kan pektin ya, kalau di sini dia sedikit dan di sini dia banyak ya. Jadi fase kontinunya juga berubah, yang tadinya fase kontinunya di sol yang berupa cairan itu banyak, di sini sedikit. Jadi kebalikannya gitu, kalau di sol pektinnya menjadi fase yang terdispersi di cairan, sedangkan kalau di gel pektinnya cairannya terdispersi di pektin, seperti itu. Kalau ini kan pektinnya terdispersi ke cairan, kalau ini cairannya terdispersi ke pektin, seperti itu. Nah, selanjutnya gel. Jadi gel ini merupakan kebalikan dari sol. Jadi padatannya merupakan fase kontinu, cairannya merupakan fase terdispersi. Nah, saat struktur gel ini dipotong, cairannya bebas dilepaskan, atau ini namanya proses sineresis. Jadi misal kita punya jelly gitu ya, ini ya di mangkok ini kalau kita potong gitu kan, nanti kayak di permukaannya tuh nanti jadi berair gitu kan, karena itu saat terpotong cairannya tuh bebas dilepaskan. Nah, jenis padatan dan konsentrasinya dalam gel penting untuk menentukan jumlah sineresis. Jadi jumlah padatan dan konsentrasinya itu penting. Jadi nanti sineresisnya tinggi atau enggak itu berdasarkan ininya, jenis padatan dan konsentrasinya. Nah, sineresis ini merupakan hal yang nggak diinginkan. Jadi kayak ini contohnya di jelly dan di yogurt ya. Jadi kalau di yogurt ini seperti ini. Jadi kalau di yogurt itu lama-lama disimpan kan ada cairan di atasnya gitu ya. Nah, itu namanya sineresis. Nah, hal ini tuh tidak diinginkan karena menurunkan mutu dari produk tersebut atau mutu dari yogurt tersebut. Nah, selanjutnya kita belajar sistem koloid pangan ketiga, yaitu emulsi. Ini emulsi sudah kita bahas di depan tadi ya. Jadi sistem koloid di mana cairan terdispersi sebagai tetesan dalam cairan lain yang tidak dapat bercampur. Jadi ini cairan dengan cairan, contohnya air dan minyak. Dia sama-sama cairan, tapi dia nggak bisa bercampur. Dan nanti kalau sudah diberi emulsifier nanti terdispersinya dalam bentuk tetesan-tetesan atau tadi ya bulatan-bulatan itu ya.
Nah, emulsi itu diklasifikasikan menjadi emulsi minyak dalam air atau oil in water, contohnya mayonnaise. Dan emulsi air dalam minyak atau water in oil, contohnya mentega. Nah, viskositas atau kekentalan dari emulsi ini sangat tinggi dibandingkan viskositas salah satu cairan. Jadi, misalnya viskositasnya mayones itu kan lebih tinggi dibandingkan air, ya kan? Karena viskositas emulsi itu lebih tinggi dibandingkan salah satu cairannya. Lalu ini tadi contohnya masih mayones ya, jadi mayones itu cairannya menggunakan cuka dan minyak ya, jadi viskositas mayonesnya itu lebih tinggi dibandingkan bahan bakunya gitu loh, atau salah satu cairannya dalam pembuatan mayonaise seperti itu. Jadi produk hasil emulsinya itu viskositasnya lebih tinggi dibandingkan viskositas bahan bakunya seperti itu. Selanjutnya, stabilitas emulsi ini dapat ditentukan oleh viskositas fase kontinu, keberadaan dan konsentrasi pengemulsi, ukuran tetesan, dan rasio fase terdispersi terhadap fase kontinu. Ketika emulsi mengalami tekanan seperti pembekuan atau sentrifugasi, emulsi dapat pecah sehingga kedua cairan terpisah menjadi fase yang berbeda. Jadi kalau misal kita punya emulsi lalu kita dinginkan gitu kan, nanti dia tuh akan terpecah atau terpisah gitu loh menjadi fase-fase yang awal tadi kan udah menjadi satu ya emulsi itu karena ada emulsi fire-nya. Lalu kalau ada tekanan berupa penurunan suhu atau sentrifugasi dia akan terpisah. Terus jadi ada istilah emulsifier sama stabilizer. Jadi emulsifier itu apa? Emulsifier itu fungsinya untuk membantu pembentukan emulsi dan stabilisasi jangka pendek dengan aksi antarmuka tadi ya. Tegangan antarmuka, emulsifier berfungsi untuk menurunkan tegangan antarmuka sehingga nanti kedua fase cairan itu bisa larut. Nah, dia tuh berupa surfaktan molekul kecil bersifat amfifilik. Jadi amfifilik dia tuh punya bagian polar dan non polar sehingga dia bisa mengikat kedua bagian itu jadi menyatu. Nah, jumlah pengemulsi memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas emulsinya. Sedangkan kalau stabilizer itu apa? Jadi dia tuh berfungsi untuk stabilitas emulsi jangka panjang. Nah, stabilizer ini biasanya berupa protein atau polisakarida. Protein ini bertindak sebagai pengemulsi dan penstabil, sedangkan kalau polisakarida itu biasanya berperan dalam modifikasi viskositas atau gilasi pada fase aqueous. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sistem koloid keempat, yaitu foam. Jadi kalau foam itu dispersi koloid di mana gas itu fase terdispersi dan cairan merupakan fase kontinunya. Jadi gas yang terdispersi ke cairan. Media dispersi biasanya berupa cairan yang kadang berubah menjadi padat dengan pemanasan. Contohnya es krim, krim kocok, dan adonan kue. Adonan kue ini contohnya kan cair ya, tapi kalau dipanaskan di oven gitu kan dia akan berubah menjadi padat menjadi kue seperti itu. Nah, foam ini berkontribusi pada volume dan tekstur produk makanan. Karena tadi kan gas terdispersi ke cairan ya, jadi kalau gasnya masuk ke cairan, otomatis kan volumenya meningkat kan. Nah, kalau volumenya meningkat ini biasanya berkorelasi juga dengan tekstur. Jadi nanti lebih moist seperti itu.
udara yang masuk ini mengurangi kepadatan produk. Jadi kayak kalau buat adonan roti gitu kan, kalau semakin banyak gas yang ada itu kan nanti rotinya semakin mengembang kan, dia nggak bantet gitu loh, jadi dia nanti semakin lembut. Beda sama roti yang bantet, yang nggak ngembang, dia kan akan keras seperti itu. Itulah kenapa udara mengurangi kepadatan produk. Nah, jumlah udara yang dimasukkan ini mempengaruhi presentase peningkatan volume atau yang disebut dengan overrun. Ini overrun kita pernah bahas ya di pertemuan tentang sifat geometri ya. Di overrun itu menghitung overrun pada es krim, pada krim, seperti itu. Nah, caranya bagaimana sih menghitung overrun? Jadi cara menghitung overrunnya ini volume foam dikurangi volume ini volume liquid ya, atau volume cairan awal dibagi volume cairan awal dikali 100. Nah, ini contoh perhitungan dari overrun. Sebelumnya mohon maaf ya kalau banyak ini kesalahan teknis ya, saya juga nggak tahu nih kenapa PPT-nya jadi agak menyendat-nyendat gitu. Nah, metode pengukuran tegangan permukaan ini ada beberapa. Jadi ada metode capillary rise, ada drop weight, ada bubble pressure, ada tensiometer, sama dynamic method. Kalau untuk mengukur tegangan antarmuka itu juga bisa menggunakan metode-metode ini, tapi ada modifikasinya begitu. Nah, kalau kalian mau belajar lebih lengkap, lebih menyeluruh tentang metode-metode ini, kalian bisa belajar di referensi buku ini. Jadi ini buku tentang sifat fisik pangan ya, Physical Properties of Food. Bisa di-download ya di Google. Jadi dia membahas tuh dari awal ada sifat geometri yang kita sudah pelajari, lalu ada ini sifat permukaan, ada sifat termal, ada sifat optis dan sebagainya. Jadi buku ini merupakan salah satu referensi yang baik untuk belajar sifat fisik pangan seperti itu. Nah, ini kita bicara tentang tugas untuk pertemuan ke-7. Jadi pertemuan ke-7 itu kan saya tulis presentasi ya, tapi nanti kita akan ubah bentuknya menjadi belajar mandiri. Belajar mandirinya apa? Dengan membuat rangkuman dari pertemuan awal sampai akhir. Rangkumannya itu ditulis tangan, lalu nanti setelah kalian bikin rangkuman tulis tangan itu nanti kalian scan, lalu kalian kirim ke email saya. Deadline-nya 2 Mei jam 9 malam. Nah, apa sih fungsinya rangkuman ini? Jadi rangkuman ini nanti kan mempersiapkan kalian untuk menghadapi UTS. Jadi kalian sudah belajar, ibaratnya sudah curi start gitu untuk menghadapi UTS. Jadi nanti waktu mendekati UTS kalian tinggal review tuh dari rangkuman yang sudah kalian buat seperti itu. Jadi tugas ini tujuannya untuk memudahkan kalian belajar seperti itu kan. Kalau ditulis sendiri itu biasanya lebih masuk gitu ya ke ingatan kita gitu. Jadi nanti ini tugasnya, jadi pertemuan ke-7 nanti kalian membuat rangkuman. Nah, kenapa tugasnya saya beri dari sekarang? Jadi kalian punya spare waktu yang lebih panjang untuk membuat rangkuman itu. Jadi nanti nggak buru-buru. Kalau nanti saya kasih tugasnya hari H, nanti kan buru-buru malah nggak maksimal ya hasilnya. Nah, ini saya sudah kasih dari jauh-jauh hari biar nanti hasilnya maksimal dan kalian juga kan lebih enak, punya banyak waktu untuk mengerjakannya, punya banyak waktu untuk belajar seperti itu. Jadi sekian bahan dari saya atau presentasi kali ini. Mohon maaf lagi kalau telat share-nya. Lalu kalau ada pertanyaan tentang materi atau tugasnya bisa ditanyakan via grup begitu ya. Selamat liburan, selamat berkumpul dengan keluarga. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.